Pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam Banjarmasin Lawyers Forum. Kang Dul, ya, kita ke wali murid ya lagi. Kita ke wali murid ya. Tadi kebetulan juga advokat ya. Ya, advokat. Ini kita mintakan ya kepada salah satu wali murid, yaitu Hamdan Taufik, sarjana hukum. Kita tadi sudah melihat penjelasan dari Dinas Pendidikan. Tentunya saudara wali murid masih ada protes ya, apa masih mahal pendidikan ini? Pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan, tadi ada yang menemukan bahwa masih banyak pungutan dan sebagainya. Berarti ini pendidikan masih banyak tidak mampu. Bagaimana Hamdan Taufik mengamatinya? Bang, tadi nama Pak Hamdan Taufik aja, pemirsa pembuat tamu-tamu ini sudah melihat menarik kira-kira. Iya. Silakan Pak Hamdan. Pendidikan Walaupun mahal. Karena punya pendidikan atau tidak bersekolah itu nantinya biayanya akan lebih mahal lagi daripada ketimbang dia bersekolah mahal gitu ya. Lebih akan mahal lagi kalau dia itu tidak mengejar pendidikan. Karena apa? Perjalanan hidup dari tahun ke tahun itu dengan biaya yang sangat tinggi. SMA favorit itu dikenakan sampai 27 juta. Kata siapa? Bukan kata Bang. Ini ada laporan yang masuk ke kita. Fakta, ketika ya. kita follow up, kita turun ke lapangan dan melakukan investigasi dan lain sebagainya, ternyata fakta itu benar adanya, Bang. Benar adanya. Dan sementara di SMA favorit itu pun yang masuk di sana yang diutamakan cuman anak-anak pejabat, Bang. Itu masih kewenangan Pak Ngadimun nggak? Ya, kita nggak tahu. Enggak, maksudnya daerahnya, jadi saya tanya aja ke Pak Ngadimun. Ya, makanya kita minta mengatakan di sini, jangan-jangan, sekali lagi saya katakan, jangan-jangan ada permainan di sana, persoalan dana bus. Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih. Ketika Anda ini menarik nih, ketika laporan masuk, yang melapor siapa? Ya masyarakat, Bang, lihat kontak person kita. Lapor ke Anda. Iya, masyarakat, Bang. Kenapa enggak Anda laporkan ke Dinas Pendidikan? Sekarang begini, Bang, ranah hukum di Kalimantan Selatan itu seolah-olah tutup mata mereka dalam bentuk persoalan apapun. Sekali lagi saya katakan, dalam bentuk persoalan apa. Ini tidak pernah digubris, Saudara Bung Bram. Data dan lain sebagainya, kita terasa melihat ranah-ranah hukum itu seolah-olah Masa bodoh ya. tempat yang disenangi oleh para pejabat gitu loh, Bang. Serius? Serius saya bilang. Kenapa saya bilang serius? Ya terkadang ranah hukum itu bagian dari mitra, Bang. Apa? Bagian dari mitra dari instansi-instansi tersebut. Saya tidak menyebutkan karena apa? Yang saya ketahui ada jatah proyek yang dikelola, yang dikerjakan oleh instansi hukum di Kalimantan Selatan. Sekian, terima kasih. Ya, tanyakan. Sekian dulu. Ya, silakan. Gimana? Jatah proyek yang dikerjakan oleh siapa? Oleh oknum di kewenangan hukum. Sekian. Kewenangan hukum itu, ini menarik nih. Kewenangan hukum itu kewenangan hukum penegak hukum atau dari Iya, penegak hukum lah, Bang. Siapa lagi? Tapi oknum loh. Kalau pendidikan di provinsi bagus aja ya. Kalau pendidikan provinsi kita tanyakan sama Pak Nadimun aja, Bang. Enggak, menurut Anda kan Anda pengamat. Siapa bilang saya pengamat? Apa Anda Saya LSM, Bang. Pak, tadi ada pernyataan dari kawan-kawan LSM, Pak. Itu ada laporan, ada di sekolah tertentu ya, Bang, dulu ya. Ya, tertentu. Menerima siswa itu harus menyetor sampai 17 sampai 20 juta. Kemudian ada proyek-proyek yang lain. Kan ini tanggung jawab daripada Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa nih tanggapan Bapak nih? Silakan, Pak.
Terima kasih sekali. Jadi hari ini bagi saya merupakan hari yang sangat penting bagi saya. Kebetulan saya hari ini ada 2 yang harus kami hadiri, tapi saya milih yang di sini. Kenapa? Karena saya melihat judul undangan ini sangat menarik bagi saya. Karena saya selalu nguping gitu loh. Ada apa sih di luar sana gitu loh. Nah, kebetulan saya kira tadi apakah dari mahasiswa, kemudian dari para wartawan, LSM dan sebagainya, saya kira ini bagi saya merupakan masukan yang sangat bagus, dan ini menjadi PR kita untuk ke depan apa yang harus kita lakukan. Jadi mulai tadi kan saya dengar bahwa di Kalimantan Selatan itu katanya pendidikan nggak ada yang murah gitu, katanya gitu ya. Padahal menurut saya untuk mengurangi beban orang tua, ini kan pemerintah kita ini kan sudah punya niat baik untuk mengurangi beban orang tua murid agar supaya anaknya bisa bersekolah. Antara lain ya, diberikan dana BOS. Jadi dana BOS itu adalah dana yang diberikan langsung ke sekolah. Jadi menurut Bu Ratna tadi tidak ada yang nyangkut di BOS ya. Apalagi BOSnya di provinsi itu saya, Bu ya. Bu, itu nggak ada yang nyangkut ke saya itu. Nggak ada yang menyangkut ke Bapak katanya, Bu. Karena apa? Karena dana itu kan dari Biro Keuangan sana langsung ditransfer ke sekolah masing-masing. Nah, dana itu digunakan untuk biaya operasional sekolah, bayar listrik, beli untuk beli ATK, dan mungkin honor guru dan sebagainya. Pokoknya yang kaitannya dengan operasional sekolah itu. Kemudian yang berikutnya, bagi siswa yang miskin, pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan siswa tidak mampu. Itu bagi yang miskin tadi, yang tidak mampu diberikan beasiswa. Itu untuk apa? Ya, antara lain untuk dirinya siswa itu, misalnya untuk beli baju, beli sepatu ya, dan lain sebagainya yang untuk keperluan siswa. Nah, untuk yang operasional ya tadi melalui dana BOS. Nah, kemudian sebetulnya kami juga setiap rapat dengan dinas kabupaten kota, karena kewenangan yang ngurusi sekolah sekarang mulai SD, SMP, SMA itu kan sebetulnya sudah dilimpahkan seluruhnya ke kabupaten kota, sehingga kalau ada masalah itu harusnya kabupaten kota lah yang segera menyelesaikan masalah-masalah itu. Seperti tadi misalnya, kenapa kok ada sumbangan di SMA sampai 25 sekian juta misalnya, itu untuk apa? Itu harusnya kan dipertanyakan oleh dinas kabupaten kota yang bersangkutan, apa benar itu gitu loh. Dan kalau nggak benar, saya kira saya setuju juga, itu laporkan aja ke yang berwajib, untuk apa sih uang itu gitu loh. Kalau itu memang benar, termasuk tadi yang disampaikan oleh teman saya, saudara saya di samping saya ini, mudah-mudahan benar Pak ya. Nah, kalau memang benar nanti sampaikan itu untuk apa, dan nanti kan bisa dijelaskan oleh sekolah maupun oleh dinas kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira kita sepakat bahwa di Kalsel ini kalau bisa, itu kan menurut saya ya, itu jangan sampai ada, dan itu selalu saya wanti-wantikan ke dinas kabupaten kota, jangan sampai di Kalsel ini ada anak yang tidak sekolah gara-gara tidak punya duit. Jadi semuanya harus sekolah. Nah, kalau yang ingin sekolah tidak mampu, itu sudah saya wanti-wanti, lapor aja ke dinas kabupaten kota. Nanti dinas kabupaten kota lah yang akan mencarikan sekolah di mana yang bisa mereka jangkau. Oke Pak, kami mengerti pertanyaan Pak. Nah, parameternya mampu tidak mampu ini apa supaya pemirsa Duta TV mengerti juga? Ya, tidak mampu itu maksudnya ya kalau dia itu nggak mampu bayar apa yang dimintakan oleh sekolah, ya nggak mampu ya Pak? Itu nggak mampu gitu loh. Artinya kalau siswa itu satu kelas nggak bisa bayar, nggak mampu? Nggak mampu ya nggak dibebaskan semuanya. Dibebaskan bebas semuanya. Dan kalau itu memang miskin kan mintakan beasiswa miskin, kan ada kita. Saya kira itu ada solusinya. Dan yang terakhir Ibu Ratna ya, Bu Ratna, jadi kan di Kalsel katanya nggak ada sekolah yang murah gitu ya, masih mahal gitu. Ada Bu satu, nanti Bu nanti sekali-sekali saya ajak ke sekolah saya. Jadi saya, Bu.
pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu punya satu sekolah yang namanya Sekolah SMA Banua. Nah, kalau siapapun yang mau mengatakan sekolah gratis itu bisa melihat SMA yang kita bangun di PAL 17. Di sana betul-betul gratis. Jadi siapapun yang mampu, dalam arti mampu ininya, ya, pengetahuannya, karena dites dan sebagainya, itu semuanya gratis. Jadi di sana tidur gratis, makan gratis, sampai bajunya pun dilondrikan gratis oleh sekolah. Kalau SMP, itu Pak, gratis semuanya itu, Bu. Dan ini sering saya pakai untuk siapapun yang mau bilang sekolah gratis harus melihat dulu di SMA Banua kita ini. Dan ini oleh Pak Menteri dijadikan ini, Pak, kebanggaan. Siapa yang mau bilang sekolah gratis, lihat dulu di Kalsel di SMA Banua. Karena orang tua itu sepeser pun tidak dibebani oleh biaya. Jadi murah bagi siswa, Pak, tapi mahal bagi kita, bagi pemerintah maksudnya. Karena pemerintah harus mengeluarkan uang untuk biaya operasional sekolah itu. Saya kira itu, Pak. Kalau SMP ada, Pak? SMP belum, Pak. Oh, ini contoh dulu. Nanti kalau sudah meluluskan baru kita mulai lagi yang SMP. Ini contoh dulu. Contoh. Ya. Oke, Pak. Kalau misalnya seperti kawan LSM tadi, Pak Gani ada ngomong itu misalnya ada penyimpangan. Ada tidak di dinas itu misalnya kotak pengaduan supaya masyarakat mengerti di mana mengadu. Sering itu, Pak, persoalan ini saya hadapin sendiri. Ya. Ada pungketan-pungketan di sekolah itu guru itu, Pak. Oke, mungkin ini menjadi para wali murid juga dia nggak berani, Pak. Jujur-jujur aja karena anaknya ada di sekolah situ nggak berani menolak. Nah, solusinya gimana, Pak? Misalnya ada keberatan dengan pembayaran, gimana solusinya, Pak? Ya, saya kira kita ini kan sekarang sudah zaman keterbukaan. Saya kira bagi orang tua yang merasa keberatan, saya kira langsung saja. Saya kira nggak ada masalah itu. Dan di tempat saya juga ada kotak pengaduan. Jadi kalau ada masalah silakan. Mungkin di kota juga ada masalah ada kotaknya. Kalau ada masalah silakan lapor. Dan saya juga bingung juga tadi oleh Pak Topik dikatakan ada sekolah kok sampai uang daftar ulang sampai jutaan. Ini saya juga baru dengar kali ini. Baru dengar ya? Karena dulu yang 150 atau selawe pun kami juga nggak boleh itu dipungut. Karena kalau itu mau anak yang mau sekolah melanjut kemudian naik kelas, ya udah diterima aja. Ngapain harus pakai ulang-ulang? Kecuali kalau dia keluar kan lapor. Tapi kalau nggak lapor kan berarti dia tetap melanjutkan. Kenapa harus pakai duit daftar ulang? Ini jadi sebetulnya menurut Bapak pendidikan murah, Pak, ya? Menurut saya pendidikan murah, ya. Karena apa? Karena tidak ada SPP, ya. Tidak ada SPP. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada misalnya harus bayar sekian. Itu orang tua harus tanya untuk apa uang itu gitu loh. Jadi misalnya kebetulan anak saya juga sekolah di salah satu SMA sini. Jadi saya tanya kenapa harus bayar 200.000? Oh ini Pak untuk ini. Nah karena saya merasa mampu ya saya bayar gitu. Tapi bagi tidak mampu harus protes itu. Kalau memang nggak mampu, kalau nggak punya duit harus protes itu. Dan nggak boleh, sekarang kan terbuka, nggak apa-apa itu siapapun yang menjadi orang tua kemudian keberatan nggak punya uang, saya kira tidak ada alasan tidak berani protes. Semuanya saya kira. Tapi gurunya nggak boleh memusuhin kan, Pak? Saya kira nggak. Kalau memang dia tidak mampu benar, saya kira tidak akan memusuhi. Kalau benar loh. Tapi kalau dia mampu kok merasa tidak mampu, ya itu mungkin. Tapi kalau orang itu nggak mampu, apalagi Pak Pendi tadi yang punya wilayah itu sebelum dibebaskan itu kan dia melihat di rumahnya. Oh memang rumahnya kayak keadaannya seperti itu, orang tuanya seperti itu. Saya kira nggak tega itu Pak. Kalau belum mungkin gurunya malah iba kemudian malah memberi uang saku tiap bulan. Terima kasih, kita berikan aplaus pada. Sekarang saya menuju anggota Dewan Perwakilan Daerah Wakil Rakyat. Katanya mau bakal calon wali kota, Pak? Katanya ya. Setiap warga negara itu kan punya hak. Dan siapa yang tidak mau jadi wali kota? Coba tanya semua sini. Jadi Bapak mau jadi wali kota, Pak? Mudah-mudahan. Pertanyaannya kepada anggota Dewan, bisa nggak
Kalimantan Selatan ini yang katanya kaya dengan hasil alam itu mensubsidi biaya pendidikan agar tidak ada pungutan sama sekali. Karena masalah kekayaan alam di sini, miskin, kaya itu kan sama punya hak. Silakan. Ya, sebelum saya menjawab soal biaya sekolah, saya ingin tanya juga sebenarnya, di mana di dunia ini biaya pendidikan itu murah? Tidak ada. Tunjukkan. Kalau ada hari ini, saya pulang tidak pakai baju. Ya. SMA Banua itu pakai biaya. Tanya Pak Ngadimun berapa biayanya? Tanya. Tidak ada di dunia ini pendidikan itu murah. Saya punya teman anaknya sekolah di Harvard. Berapa sebulan biayanya? 50 juta. Jadi itu biaya. Sekolah Harvard itu sekolah negara maju yang banyak duitnya. Di Cina, negara superpower Asia sekarang, tetap bayar. Bapak ada kampanye nggak dulu gratis, Pak? Saya tidak pernah kampanye sekolah gratis. Nah, lalu kemudian sebenarnya kalau kita melihat regulasi pendidikan di Indonesia, itu ternyata di Indonesia ini sangat murah. Ya. Permendiknas 69 tahun 2009 dan itu dihitung di DKI Jakarta tahun 2009 untuk SMP, untuk SD itu biaya operasional non personalia per orang per peserta didik itu hanya Rp580. Itu kan dari mana, Pak? Permendiknas 69 2009. Silakan dibuka. Oke, Pak, nanti kita buka lagi, Bapak lanjutkan lagi. Kita rehat dulu sejenak, Pak ya. Oke, saya malam ini suka dengan pantun karena masalah pendidikan. Jika ingin mendulang cadas, jangan lupa palu baja. Jika murid tumbuh cerdas, guru pun akan bahagia. Kita rehat sejenak.